Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Salam sehat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, semangat ya Bapak Ibu, sehingga di hari ketiga, di hari ini Bapak Ibu masih berkesempatan sharing berkenaan dengan game edukasi. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya memohon ya kemarin untuk tadi pagi memohon untuk mengubah jadwalnya yang semula jam 16.00, saya memohon untuk diubah jam 18.30. Saya mohon maaf karena memang bertepatan dengan kegiatan sekolah Bapak Ibu. Saya baru sampai di rumah itu pukul 14.00. Jadi karena di situ juga tadi pagi ada gerakan ini ya, vaksin bersama, kemudian ada penyelesaian tugas-tugas yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, di hari yang ketiga ini Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat game ya, di mana game ini kita memanfaatkan layanan website sama sistemnya dengan proof yang telah dijelaskan oleh Mr. Klik kemarin. Cuman mungkin ada kelemahan dan kelebihan dari keduanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau punya Mr. Klik itu kelebihannya apa, kemudian yang akan kita bahas malam ini juga punya kelebihan apa. Nah, harapan saya nanti Bapak Ibu bisa membuat dari keduanya dan mencoba untuk memaksimalkan dari keduanya. Ya terlepas dari segala kekurangan yang ada. Kemudian untuk besok Bapak Ibu, harusnya saya menjelaskan tentang word wall lagi, cuman akan saya maksimalkan malam ini. Sehingga untuk besok saya coba untuk fokus dan pelan-pelan ingin sharing kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengemas game-game yang ada di Prof yang ada di word wall yang sudah Bapak Ibu nantinya buat, itu dikemas menjadi sebuah aplikasi Android. Nah, Bapak Ibu tentu sebelumnya mungkin sudah membayangkan ya. Tadi setelah saya tunjukkan itu seperti apa sih buatnya gitu. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, di kegiatan yang sebelumnya juga sangat seru. Saya sangat yakin Bapak Ibu juga akan mencobanya ya. Bahkan sampai jam 2 pagi itu ada yang masih tanya. Saya sudah menyerahkan, sudah Bu, istirahat, dilanjut besok aja. Udah Pak, ini tinggal sedikit. Oke, ayo siap. Jadi Penasaran. ya, membuat penasaran, dan itu kalau sudah nanti tahu hasilnya, dan itu apa ya, kepuasan yang luar biasa yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Nah, apakah itu susah? Ya, menurut saya nggak susah Bapak Ibu. Cuman memang bagi yang belum, ini memang saya harus ekstra pelan-pelan dulu. Jadi tidak cepat-cepat gitu ya. Kalau kemarin saya hanya menjelaskan mungkin sekitar 30 menit Bapak Ibu. Jadi satu aplikasi itu. Tapi untuk besok saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir sehingga lebih detail. Nah, jadi tujuannya selain aplikasi yang dibuat itu menjadi lebih sempurna, kemudian Bapak Ibu juga akan lebih memahami fungsi dari komponen-komponen yang ada di dalam. Baik Bapak Ibu, agar tidak terlalu panjang dan lebar, ya, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, materi kita tentang suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Oke. Nah, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Noval Abdillah, saya merupakan Duta Rumah Belajar tahun 2019, mewakili Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, saya berteman dengan Mr. Klik,
Saya juga berteman dengan Pak Fauzan, dan kebetulan saya juga satu angkatan dalam Duta Rumah Belajar. Saya juga seorang pendidik, Bapak Ibu, dan tempat mengajar saya berada di Kabupaten Situbondo. Saya mengajar anak SD, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang juga guru SD, sama-sama semangat Bapak Ibu ya. Nah, Ibu, judulnya adalah membuat game pembelajaran dengan sebetulnya WordWall itu seperti apa sih? Jadi WordWall ini adalah sebuah layanan, Bapak Ibu, berbasis web. Jadi kalau sudah berbasis web, Bapak Ibu jangan khawatir, misalkan proyek yang Bapak Ibu buat, kemudian mati lampu, laptopnya mati, khawatir tidak tersimpan. Nah, jangan khawatir untuk masalah itu. Jadi semua layanan yang berbasis web bisa dipastikan itu auto save ya, Bapak Ibu. Jadi meskipun dalam kondisi langsung terputus, maka proyek kita ya seketika itu langsung tersimpan. Nah, adapun yang akan kita bahas di kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah apa itu game WordWall. Kemudian bagaimana cara mendaftar di WordWall. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara memilih game. Jadi pilihan gamenya itu sangat banyak, Bapak Ibu. Ya, meskipun kita menggunakan akun free yang akan saya demokan nanti, itu pilihannya cukup banyak dan itu cukup mewakili dari kepentingan kita sebagai pendidik. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menambahkan daftar pertanyaan dan membuat kunci jawaban. Nah, ini penting ya. Jadi dalam sebuah game itu harus ada tantangan. Tantangan itu bisa kita wujudkan atau bisa buat sebuah pertanyaan. Tentu dari pertanyaan itu harus ada kunci jawabannya. Kemudian cara memulai ini penting. Jadi tidak ada game yang dimulainya itu tanpa sebuah instruksi ya. Jadi harus ada instruksinya. Siswa itu bermain aturannya seperti apa. Gitu. Kemudian setelah bermain akan dapat apa. Nah, jadi ini harus Bapak Ibu pahami juga dalam sebuah game. Yang kelima adalah cara memilih tema dan melakukan preferensi awal di WordWall. Jadi setelah memilih bentuk soalnya ya atau memilih bentuk gamenya, Bapak Ibu terus membuat daftar pertanyaannya sekaligus kunci. Maka yang selanjutnya adalah kita memilih tema ya Bapak Ibu. Misalkan bentuk game yang satu ini kita ubah temanya menjadi beberapa. Ya, bisa menjadi WordWall, bisa kemudian bisa menjadi misalkan atau Anjable ya, yang tadi yang telah saya contohkan itu. Jadi meskipun kita hanya membuat satu daftar pertanyaan, tapi itu bisa kita jadikan beberapa tema game dan ini menjadi lebih kreatif. Selanjutnya adalah cara memilih tema dan melakukan preferensi di WordWall. Nah, ini mungkin sama ya. Si awal ini berkaitan nanti gimana setelah selesai, apa yang mau direkam ya, yang mau direkam oleh siswa. Biasanya kalau siswa main game di akhir itu yang direkam adalah nama. Jadi namanya direkam, kemudian hasil skornya berapa. Dan di situ bisa kita lihat di bagian leaderboard nanti siapa nilai yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Baik. Nah, jadi karakteristik dari game pembelajaran itu Bapak Ibu harus fantasi, artinya membawa kesenangan ya. Membawa kesenangan. Jadi tidak ada game yang kemudian itu tidak merangsang merangsang pemainnya itu untuk tidak bermain lagi. Jadi game itu memang membuat ketagihan. Tetapi dalam konteks ini adalah game pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memiliki aturan dan tujuan. Jadi, cara bermainnya diatur, kemudian jelas konten materinya itu juga punya tujuan, yaitu meningkatkan kompetensi. Dan yang ketiga adalah atau penghargaan. Biasanya ini yang menang nanti dibuat apa? Kalau di WordWall dapat sertifikat, ya Bapak Ibu, dapat sertifikat dan lain sebagainya. Nah, selain itu Bapak Ibu harus menantang atau harus ada tantangan. Kira-kira apa sih yang menantang dari game yang sedang siswa mainkan?
Jangan-jangan kalau cuma hanya menjawab pertanyaan, menjawab A, B, C, dan seterusnya, itu kan hal yang biasa dilakukan, gitu ya. Sehingga tidak ada yang sifatnya menantang. Nah, menantang di sini Bapak Ibu bisa kita jadikan dua pilihan ya. Yang menantang itu pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya ini menantang nih, jadi menguras menguras energi untuk berpikir ya. Atau cara bermainnya yang menantang. Wah, cara bermainnya ini tidak sama dengan yang lain gitu. Kemudian Bapak Ibu, misteri artinya game itu tidak mudah ditebak. Contoh kayak tadi Unjumble. Kita menyediakan beberapa angka, kemudian di situ ada operasi ya, dan itu coba disatukan menjadi sebuah pernyataan matematik yang bernilai benar. Nah, itu menjadi seperti apa? Nah, ini kan saya yakin antara siswa yang satu dengan yang lainnya mungkin sama-sama bisa, cuman yang membedakan kecepatannya. Yang siswa ini mungkin karena lebih cerdas misalkan, itu lebih cepat menyusunnya dibandingkan siswa yang lainnya. Nah, ini. Kemudian ada kontrol. Nah, ini yang dimaksud tadi macam-macam ya kontrolnya Bapak Ibu. Kontrol itu bisa kontrol data. Kontrol data ini artinya apa yang mau direkam tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kontrol yang lain itu misalkan dari sisi pengaturan dari gamenya, misalkan volume suara, kemudian ada tombol next, tombol back gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah kontrol. Nah, semua ini bukan menurut saya, Ibu, tapi ini adalah pendapat dari Rothschild pada tahun 2008. Terus, nah, ini merupakan penyedia game ya, layanan edukasi berbasis web, Bapak Ibu. Ya, yang pertama ada Wordwall, ada Proofprof, dan yang berikutnya ada Minecraft. Itu masih banyak layanan game yang lain yang bisa Bapak Ibu eksplor. Nah, dari ketiga layanan ini memiliki lisan ya kesamaan, tapi yang cukup berbeda itu di Minecraft. Minecraft adalah miliknya Microsoft. Ini menautkan dengan akun Office 365 ya. Kalau Wordwall merupakan aplikasi berbasis web sama dengan Proofprof ya, yang dapat digunakan untuk media pembelajaran seperti quiz. Nah, ini juga sama. Website penyedia quiz online atau tes online atau brain game. Nah, keren nih. Oke, ini kilasan ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apa itu Game Wordwall? Nah, Game Wordwall sebenarnya adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Seperti kuis, menjodohkan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain-lain. Fasilitas Wordwall antara lain, satu akun gratis untuk 5 permainan. Jadi, Bapak Ibu, inilah kelemahannya mungkin ya dari sisi akun gratis ya. Jadi akun yang gratis itu hanya diberi kesempatan untuk membuat 5 permainan. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, gimana kalau saya punya keinginan membuat 10 permainan? Ya, bisa disiasati Bapak Ibu. Maka milikilah 2 akun dan daftarkan keduanya di Wordwall. Maka bisa jadi 10. Terlalu ribet, Pak. Ngapalin akunnya terlalu banyak nanti. Oke, kalau begitu ya Bapak Ibu harus berlangganan akun Pro. Nah, berapa harganya nanti kita coba cek di Wordwall ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu template atau pilihan game yang ada di Wordwall. Jadi, pilihan template dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Yang pertama ada match up, kemudian open box. Di sini ada random wheels, kemudian ada find the match, ya, kemudian ada unjumble, dan yang adalah flip title. Nah, ini Bapak kira-kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 18 ya. 18 model game atau 8 template yang disediakan oleh Wordwall bagi akun gratis. Nah, jadi sangat banyak. Oke, makanya nanti selektif Bapak Ibu kira-kira akan memilih yang mana ya. Nah, kalau tadi itu yang paling populer di bagian yang sini, di sini ada tulisannya most populer. Kalau ini kita urutkan menurut abjad ya. Sama aja jamnya Bapak Ibu. Oke,
Kita mulai dari bagaimana cara mendaftar di WordWall. Nah, ini menjadi penting, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kunjungi wordwall.net, kemudian apa katanya. Nah, jadi ini sudah memandu Bapak Ibu untuk melakukan konfigurasi awal ya, atau melakukan pendaftaran, mulai dari pendaftaran sampai nanti membuat gamenya. Masuk di wordwall.net, tekan tombol sign up, kemudian sign up dengan akun Google, ya kan, pilih akun Google-nya, terus maka ini muncul di belum ada isinya, ya kan. Nah, sekarang cara memilih model game. Oke, cara memilih pertama tambahkan folder. Oke, Bapak Ibu mungkin penjelasan ini akan terlalu susah bagi Bapak Ibu untuk menangkapnya. Lebih baik saya akan mendemokan atau mencontohkan atau mempraktekannya. Bentar, Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, baik. Contohnya seperti ini. Buka di Google Chrome, Bapak Ibu. Sudah kelihatan Google Chrome saya? Mohon izin. Belum Pak, masih Canva. Ya, saya buka Canva ini. Oke, saya ulangi aja. Bentar, Bapak Ibu. Gimana? Sudah terlihat belum? Halo, Bapak Ibu. Mulai lah dari awal lah Pak Nova. Dari awal dari Google Chrome lah. Ini. Nah, ya. Ini di Canva saya. Ya. Nampak? Belum nampak? Buka dari Chrome lah Pak Noval biar dari awal kita. Iya, ini dari Chrome, Bu. Saya bukanya dari Chrome. Ya, dari Chrome setelah itu buka. Nggak kelihatan ya. Nah, udah ya. Ah ya, udah kelihatan. Nah, Dari Google, klik apa? oke, jadi cari di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian ketik di sini di pojok atas sendiri ini, Word, WORD, Wall, ini, kemudian titik net. Nah, Bapak Ibu, jika sempat untuk mempraktekkan boleh seperti ini. Nah, ini adalah awal halaman muka dari Word. Sebelum kita mendaftar, ya. Jadi di sini ada tombol warna biru, sign up. Bapak Ibu cukup klik sign up. Kemudian ada pilihan cara mendaftar. Yang pertama, Bapak Ibu mendaftar dengan akun Google. Ya. Yang kedua, mendaftar dengan cara mengisi formulir. Nah, silakan nanti disesuaikan. Kalau saya lebih suka menggunakan akun Google, Bapak Ibu, karena secara otomatis sudah terverifikasi. Kalau kita menggunakan yang formulir, kita mengisi formulir ini dulu, kemudian maka kita masih ribet untuk cek email ya, cek email dari akun yang kita daftarkan tadi. Nah, kita cukup klik yang ini saja. Maka otomatis ini pilihan akun Google ya, harus Bapak Ibu pilih. Nah, tadi saya sudah menyampaikan satu akun gratis, maka kesempatannya hanya 5 membuat game.
Nah, saya pilih yang bawah aja di sini. Pilih yang bawah. Oke, kita tutup. Nah, jadi ini adalah halaman aktivitas kita. Ada aktivitas karena memang belum membuat game, belum membuat apa-apa, ya, sehingga kita perlu untuk membuatnya. Nah, Bapak Ibu, agar mempermudah, ya, Bapak Ibu boleh membuat folder. Kenapa Pak kok dibuat folder? Mungkin Bapak Ibu mengajar kelas yang berbeda-beda, ya kan? Misalkan kelas 1, contoh saya deh, SD. Misalkan saya ngajar agama, tentu agama kelas 1 dengan agama kelas 2, soal agama kelas 1 dan kelas 2 itu berbeda. Sehingga kita perlu membuat foldernya, ya. Ini bisa disesuaikan Bapak Ibu, misalkan saya ulangi lagi, new folder di sini, ini bisa disesuaikan dengan nama kelasnya. Atau Bapak Ibu sesuaikan dengan nama mata pelajarannya. Nah, ini sudah jadi itu folder ini Bapak Ibu, kemudian bisa klik 2 kali, ya, di sini artinya sudah berada di folder kelas 1 ini. Kemudian di dalam folder kelas ini kita akan membuat project game. Nah, makanya di sini ada tombol warna putih, create your first activities now. Boleh di sini atau boleh tombol biru yang ada di atas. Keduanya sama fungsinya. Kita coba yang tombol biru di atas, create activity. Nah, inilah yang saya maksud tadi memilih game, ya. Jadi cukup banyak Bapak Ibu pilihannya, ya kan? Ada match up, quick, open the box, find the match. Aduh, banyak banget. Tuh. Sampai ada airplane, ada flip, ada crossword, ada what's mall. Ini mungkin lucu nih ya, dia kayak main pentungan gitu ya. Maka jawaban yang benar itu yang kita pentung gitu. Oke. Bapak Ibu, saya akan mencontohkan yang basic dulu, ya kan? Yang basic saya contohkan dulu, kemudian nanti kita coba membuat game yang lainnya. Kita buat yang basic yaitu quiz. Kita buat yang basic quiz. Nah, kita sudah membuat, sudah klik quiz tadi, artinya kita membuat sebuah game dengan pilihan quiz. Ini ada titel atau judul yang harus kita ketik di sini. Kira-kira judulnya apa, ya? Oke, kita judul sini. Materi. Pak, ulangi dong yang pilihan kuisnya yang mana ya? Saya ketinggalan. Yang kuisnya, Bu. Iya, saya pakai yang mode bahasa Indonesia, jadi beda ya Kak. Nih. Oke, saya ubah ke model bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Nah tuh, kalau kuis namanya ulangan ya Bapak Ibu nih. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah ya Bapak Ibu nih, ini model bahasa Indonesia. Jadi jangan pusing ya Bapak Ibu. Kalaupun bahasa Indonesia, Pak ubah bahasa Inggris, oke, klik kanan di bagian yang putih kosong. Kemudian translate di sini Bapak Ibu ya. Nah, translate ke English. Nah, balik lagi deh ke English. Oke. Nah, setelah itu kita ke mohon di dulu. Bukan create activity lagi ya Bapak Ibu, karena saya tadi sudah buat nih, tapi belum selesai proyeknya. Kita harus kemana? Oke, kita klik my aktivitas di sini ya. Aktivitas saya di di sini Pak ya. Kita menyimpannya tadi di folder ya. Kita klik di folder. Mana lagi? Belum ada Pak. Belum tersimpan. Oke, berarti tadi mungkin saya masih belum klik save ya Bapak Ibu. Coba kenapa kok nggak muncul di sini? Oke, kita ulangi lagi Bapak Ibu. Kita klik create activity di sini. Kita ulangi lagi. Kita pilih quiz. Masih banyak yang lain ya. Quiz. Nah, kita tadi lupa nggak klik done ini ya. Selesai. Oke, kita ketik di sini matematika judulnya ya. Nah, kemudian ada instruksi Bapak Ibu. Jadi kita memberikan game ini instruksinya seperti apa? Karena ini kuis ya Bapak Ibu, jadi instruksinya
Kerjakan soal berikut dengan memilih jawaban yang benar. Nah, ini hanya contoh instruksi ya Bapak Ibu. Kalau ada instruksi tambahan, harus seperti apa, bisa Bapak Ibu jabarkan di bagian sini. Oke ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama, jadi ini ada question ya. Pertanyaan pertama. Yang termasuk bilangan misalkan ya. Genap adalah, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada 2 dan Dingin banget orang masuk kulkas, kalau enggak busuk sadonya, musnya masuk kulkas. Beku kalau lu masukan. Bukan sih. kemudian contoh jawaban berikutnya ada 3 dan 6 misalkan ya. Di sini ada 1 dan 5. Dan yang D jawabannya ada 3 dan 4. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sudah kita buat. Kemudian lupa kuncinya seperti apa. Ya, kita pilih kunci yang benar. Maka di bagian silang merah ini Bapak Ibu silahkan klik sehingga berubah menjadi centang hijau. Nah, centang hijau ini artinya adalah kunci. Boleh nggak Pak? Kalau itu misalkan pilihan ganda kompleks. Jadi pilihannya lebih dari 1, sangat boleh. Centang aja yang berikutnya. Nah, jadi apa namanya? Tidak hanya 1 yang benar ya, Ibu. Jadi kita membuat pilihan ganda kompleks. Oke, yang berikutnya, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah titik-titik sama dengan 5 ditambah 2. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. 5 tambah 2 ini apa ya? Titik-titik ini apa maksudnya? Nah, di sini bisa kita klik misalkan 7, boleh. Kemudian di sini bisa buat pernyataan lagi. Berapa ya? 4 tambah 3 misalkan. Nah, seperti ini. Dan yang lainnya ini 8, di sini 10. Nah, ini kan jawaban yang benar ada 2. Ada A dan B. Ya kan? Jadi di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu, menjawab 1 itu sudah benar ya. Jawab 1 di antara dua jawaban benar ini udah benar gitu. Kalau kita pilih harus semuanya benar, ya kita centang yang ini. Semuanya all correct answer. Jadi semua jawaban. Oke. Terus yang nomor 3, Bapak Ibu, kita coba membuat 5 soal. Ada ide, Bapak Ibu? Oke Pak, saya punya ide Pak. Gimana kalau soal itu bergambar? Nah, ada pilihannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pilihan gambar. Ini kita klik aja pilihan gambar. Kemudian kita lakukan pencarian, misalkan mata dadu ya. Nah, tuh. Ini contohnya mata dadu. Oke, ini saya klik. Nah, pertanyaannya adalah jumlah dari semua mata dadu yang tampak pada gambar adalah, nah, jadi yang tampak berapa aja nih? Oke, 6 tambah 2, 8, kemudian 8 tambah 3, nah jawabannya seperti itu. Contoh misalkan jawaban sebelah itu saya taruh sini. Oke, kita cetak di situ ya. Nah ini 12, ini 10, kemudian ini 13. Nah, jadi kita sudah bisa menambahkan gambar. Bisa nggak Pak kalau pilihannya gambar? Bisa. Di sini sudah ada keterangannya ya. Oke. Ya kan? Ada pilihan. Pak Noval, apakah soalnya memang harus matematika? Apa bisa untuk mata pelajaran lain? Tuh, soal karena ini matematika yang saya buat, jadi saya contohkan yang matematik. Gitu. Jadi untuk soal yang lain sangat bisa, Ibu ya. Silakan disesuaikan
dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Soal IPA juga boleh Bapak Ibu ya. Contoh deh, saya mix aja matematika dan IPA. Nah, ini. Yang merupakan hewan. Hewan apa ya kalau kelas 1-nya? Ini mungkin soalnya terlalu sulit ya. Hewan peliharaan, Pak. Ya, hewan peliharaan, betul Pak. Nah, ini ya. Yang merupakan hewan peliharaan adalah 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Kita cari bareng Bapak Ibu. 1, harimau misalkan. Cari nih. Yang mana harimau ya? Oke, dapat 1 harimau. Yang kedua, cari 3 lagi. Ya kan? Gajah. Gajah ini hewan peliharaan bukan, Pak? Ya, kemudian di sini kita tambah lagi monyet misalkan ya, Bapak Ibu. Ini ada monyet ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Pak itu kan gambar searching ya, artinya mencari. Gimana kalau mau ngupload sendiri? Saya punya gambarnya Pak, oke boleh. Jadi Bapak gambar ini, kemudian di pojok kanan ini ada tulisan upload. Kalau kita klik upload, nah, secara otomatis itu akan mengarahkan kepada file yang akan kita upload. Ya. Tapi saya lebih senang searching aja Bapak Ibu, jadi nggak menu-menuhin laptop kita ya untuk download kita. Nah ini ada kucing ya. Oke, kita cari kucing. Nah ini. Kalau perlu mau ditambah nama juga boleh ya Bapak Ibu. Ini misalkan ditambah. Ini harimau, ini gajah, ini monyet, dan ini kucing. Nah, yang betul adalah ini. Ini contoh ya. Jadi kalau tadi soalnya bergambar, yang nomor 4 ini adalah jawabannya yang bergambar. Kemudian soal yang kelima, karena ini matematika Bapak Ibu. Apa ya? IPA kelas 1 ya. Peliharaan sudah ya. Kita beri gambar lagi misalkan. Ular ya Bapak Ibu. Nah, mangsa yang tepat pada hewan yang ada pada gambar di bawah adalah, nah ini kita cari. Apa? Tikus. Kita cek di sini ya Bapak Ibu. Tikus. Kemudian di sini kita cari lagi apa ya? Sudah manusia ya. Ya deh, orang aja. Ya.
Terus yang ini gajah misalkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu apa ya yang dimaksa oleh ini kata ya. Jadi ada dua pilihan, kita cari namanya kata. Oke. Nah, kalau kita sudah membuat daftar soalnya, Bapak Ibu, kemudian kita juga telah membuat jawabannya, oke, maka untuk selanjutnya di sini kita klik done ya, Bapak Ibu. Artinya kuis ini telah selesai. Sebentar, Bapak Ibu. Ini direkam kan? Oke. Nah, jadi sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, kalau game ini sudah selesai, maka bisa kita mainkan ya, Bapak Ibu. Gimana cara memainkannya? Maka cukup dengan klik tanda start di sini. Nah, coba Bapak Ibu, yang termasuk bilangan genap adalah, nah, jawabannya A misalkan. Oke, betul. Ya kan? Titik-titik sama dengan 5 ditambah 2. Apa ya? 7. Kemudian masih ada pilihan lagi, 10. Nah, salah ternyata 1. Yang betul 7 dan A dan B ya. Terus yang ini, jumlah dari semua mata dadu yang tampak pada gambar adalah 1, 2, 3. Nah, ini mungkin 12 misalkan. Nah, ternyata salah. Yang betul 11. Oke, nah ini yang merupakan hewan peliharaan adalah yang mana? Kita pilih kucing. Oke, betul. Dan yang terakhir di sini, mangsa yang tepat pada hewan yang ada pada gambar di bawah ini. Ini memangsa apa nih? Yang dimangsa tikus dan katak. Nah, terus di sini bisa show answer, Bapak Ibu. Jadi tahu jawabannya ya. Jawabannya tahu. Kemudian kita bisa mengisi leaderboard, kemudian kita ketik namanya dan enter di sini. Nah, maka kita akan tahu posisi-posisinya ya. Jadi saya nomor berapa dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, ini sekilas. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu? Itu Pak, saya yang pilihan A-nya kok jadi begitu ya, ngerubahnya gimana? Itu saya share itunya fotonya di WA grup. Oke, saya cek di WA grup. Pilihan A yang mana? Nah, pilihan A-nya Ini apa ya tulisannya, Bapak Ibu? iya nggak kelihatan, ketutup yang tanda Oh, itu. ini ya, apa ini ya? Iya, itu Nggak kok apa-apa, Bapak Ibu. A. Nggak apa-apa, mungkin itu karena tampilan dari word-wordnya aja ya. Jadi yang penting kuncinya, sorry, yang jawabannya ada dan kunci jawabannya itu jelas, gitu ya. Oh, Dicoba, hasilnya dicoba. Oke, iya. silakan yang lain ada yang ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan. Pak Noval, bagaimana kalau seandainya soalnya untuk agama yang ada tulisan Arabnya itu, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Oke. Soal agama Arab. Nah, jadi ya start game ini ya, Bapak Ibu. Saya akan kasih contoh. Di sini ada edit konten. Jadi kita edit lagi kontennya. Akan saya ketik di sini misalkan tulisan Arab. Bapak Ibu, kalau nulis Arab gimana? Nulis di Word? Biasanya motong
Biasanya pakai snipping tool. Ya, enggak. Maksudnya nulisnya di Word atau di aplikasi Google seperti ini, atau gimana? Langsung moto dari dari internet, kemudian dipotong pakai, ada yang di copy langsung ke Word, ada yang kemudian di snipping tool. Oh, gitu. Siap-siap. Ini saya kasih contoh ya. Jadi, sedang belajar. Nih, nggak di copy nih. Saya copy tulisan Arab nih. Saya taruh di word wall. Font enggak nih word wall ya. Kita tambah pertanyaan di sini. Kemudian klik kanan, kita paste. Nah, gimana Bapak Ibu? Tuh. Kelihatan? Jadi bisa langsung di copy ya Pak? Ya, nah ini kan bisa. Tapi sampai di sini, nggak tahu nanti displaynya akan seperti apa. Makanya kita coba Bapak Ibu ya. Nah. Jadi arti dari kata tersebut adalah sedang belajar, sedang makan, sedang tidur, misalkan ya. Kemudian apa lagi? Sedang bermain. Oke. Nah, pertanyaan ini berlaku juga mungkin bagi guru matematik. Pak, kalau equation gimana, Pak? Oke, kita biar sekaligus menjawab yang matematik. Biasanya bahasa Arab dan matematika ini punya kemiripan, ya. Ada karakter-karakter. Nah, kalau matematik di sini juga ada simbol ya, Bapak Ibu. Di sini ada simbol. Seandainya simbol tidak mewakili dari equation yang kita mau, misalkan pembagian pangkat, angka, di sini kan simbol. Cari di sini Bapak Ibu mungkin banyak. Kalau tidak ada, boleh Bapak misalkan dari ada nggak ya di sini? Membuat rumus-rumus matematika ya misalkan. Itu masih nambah ini ya. Nah, intinya begini Bapak Ibu intinya. Jadi paste ini tidak mau gitu ya. Maka ya ini picture atau kita screenshot, kita ambil bagian soalnya itu. Kemudian kita upload. Jadi sama halnya tadi kayak mengupload foto yang ada di sini. Oke, di manakah? Kok nggak ada? Oke, intinya begitu ya Bapak Ibu. Kita coba buktikan soal agama ini. Ini saya tidak jadi, saya hapus. Kemudian kita klik down di sini ya. Dan kita coba lihat nanti untuk tulisan Arab tadi itu apakah bisa. Kita klik, kita percepat aja mainnya. Oke. Kita next. Oke. Kalau kurang keras ini di mute ya Bapak Ibu. Nah, gimana? Bisa ya? Ini. Cuman memang nggak ada apa namanya? Karena memang yang kita copy tadi tidak ada ini, tidak ada harokatnya. Oke, jadi itu pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak Noval. Boleh, yuk silakan. Tadi kan setelah kita down, apakah itu langsung tersimpan di folder? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan batasnya 5 satu akun. Apakah bisa kita edit sehingga pertemuan berikut setelah mereka kerja ini kemudian berikutnya kita tendes begitu? Edit. Jadi tetap pakai akun yang sama, jadi tetap 5 maksudnya, tapi pelajarannya lain gitu. Oke, itu saja Pak.
kita coba. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke, ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita start game. Di sini kita ke Pak. ya. Titik yang Assalamualaikum. Ya, silakan Bu. Gimana? Halo. Oke, terputus kayaknya. Nah, jadi soal yang saya buat tadi itu Bapak Ibu, di sini ada folder kelas 1 ya kan. Sementara hasilnya yang tadi itu ada di luar Bapak Ibu. Kita pindahkan, bisa drop seperti ini. Oh, ternyata bisa. Jadi sama kayak di komputer kita Bapak Ibu. Drop aja, di drag aja ya. Kemudian dia masuk di dalam sini. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Pak, bisa nggak kalau yang kita buat itu ternyata kita edit isinya? Oke, nah sebelum edit Bapak Ibu tentu dibagikan dulu, ya kan? Bagikan dulu, baru nanti kita akan tahu. Nah, sekarang apakah otomatis ya? Nah, ya, setelah diklik down Bapak Ibu, apakah otomatis tersimpan? Ya, ini Bapak Ibu hasilnya. Jadi tersimpan masih tetap ada 6 soal, ya, masih ada 6 soal. Oke, jadi ini Bapak Ibu, kemudian kita bagikan. Nah, untuk menjawab edit, maka saya perlu membagikan dulu. Bapak Ibu boleh mengerjakan. Setelah mengerjakan saya edit, nanti coba kerjakan lagi pada link yang sama, gitu ya. Nah, membagikannya Bapak Ibu itu ada 2. Satu, ini share, klik share di sini. Ini publish. Ingat, kalau publish Bapak Ibu, itu Bapak Ibu menyerahkan seluruhnya. Termasuk orang lain bisa mengedit isi soalnya. Itu kalau di publish. Kalau privat di sini, itu hanya membagikan soalnya aja. Jadi enggak ini. Enggak dipublish gitu ya. Linknya mana? Nah, caranya. Jadi kalau klik publish di sini, Bapak Ibu coba klik publish, maka muncul link seperti ini ya. Link seperti ini. Nah, link ini kalau saya copy, maka Bapak Ibu semua bisa mengedit soal yang saya buat. Kalau soalnya bisa diubah, maka kemungkinannya juga siswa bisa mengubah. Padahal yang kita ingin siswa cukup mengerjakan saja. Oke, jadi untuk pemilih tulis, nah ini share sehingga berubah tandanya tadi. Ini kita jadikan privat ya Bapak Ibu. Jadi kita privat. Nah, terus cara membagikan ke siswa gimana? Nah, kita klik yang di bawah ini Bapak Ibu. Set assignment. Oke. Jadi jadikan sebagai tugas ya. Nah, jadikan sebagai tugas. Nah, terus yang pertama yang harus ambil datanya adalah nama. Jadi siswa ketika awal mengerjakan maka wajib untuk memasukkan nama. Kemudian kalau kita pilih anonimus, ya anonimus berarti nama itu tidak direkam ya Bapak Ibu. Siapa saja bisa langsung main. Ini anonimus. Jadi kita pilih nama di sini. Kemudian deadline. Deadline ini artinya tugas ini paling lambat kapan. Oke, saya ulangi, tugas ini paling lambat kapan? Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini, centang. Paling lambat besok pukul 23, jam sekian. Nah, cuman Bapak Ibu, begini, kalau kita menyeting waktu, maka itu ada expired. Ya kan, expired. Misalkan besok jam 9. Besok jam 9. Nah, ini tanggal ya. Nah, lewat dari jam 9 besok gimana Pak? Maka link yang kita berikan itu tidak berlaku, Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau kita ingin hanya satu link aja Pak, berarti kita tidak menentukan jadwalnya di sini. Jadi kita kapan saja bisa main ya. Kemudian setelah game berakhir, end of game di sini show answer, kemudian leaderboard dan start game. Jadi kita bisa cetak ketiganya. Kalau ini selesai, kita klik start
Dan kita copy. Nah, ini sudah saya copy. Silakan Bapak Ibu jawab ini. Saya sudah kirimkan di kolom chat dalam Zoom ini. Bapak Ibu bisa kerjakan. Bapak Ibu bisa kerjakan. Nanti hasilnya di mana, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Oke. Silakan Bapak Ibu kerjakan, mungkin sekitar sembarang aja. Silakan Bapak Ibu sudah. Oke, sudah ada yang bisa mengerjakan Bapak Ibu? Mohon mungkin bisa dibuka mic-nya. Nah, kalau sudah ada yang mengerjakan Bapak Ibu, maka hasilnya bisa kita lihat di mana, Pak? Hasil dari yang siswa kita kerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada di My Result di sini. Oke ya, atau kita klik more di sini, nggak ada pilihannya ya. Kita My Result sini, jadi hasilnya ada di sini. Kita klik My Result, maka kita tahu berapa hasilnya. Lu dari mana? Soal ya, kita coba. Nah, ini Sudah dikerjakan, Pak. ini statistiknya juga sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, di leader di sini ada Bu Emi, skornya 8, waktunya 49, sekian detik. Ya. Ini baru Bu Emi nih. Nah, kemudian nanti muncul di mana Pak itunya Pak? Di bagian research by student di sini Bapak Ibu. Jadi muncul semua ya Bapak Ibu, nama-nama siapa aja yang mengerjakan. Termasuk Bu Emi ini ternyata kalau kita apa namanya? Nah, ini adalah analisa butir soalnya ya. Mengerjakan nomor 1 jawabannya benar. Terusnya gitu. Bisakah di print? Nah, kita cari di sini ada nggak print-print nih? Oke. Ada nggak ya pilihan print? Nah, di sini bisa ya Bapak Ibu. Ada pilihannya apa namanya? Export to file ya. Tadi munculin itu di Nah, Scribble Result apa tuh, Pak? di sini My Result ya, hasil. Oh, My Result. Oke, oke, My oke. Result. Kemudian kita klik mata pelajaran apa? Ya kan? Di sini ada pilihannya ya Bapak Ibu. Di sini ada yang paling bagus, best. Kita all misalkan semua. Kita lihat ini sudah ada yang isi leaderboard ya. Ada Bu Arnis, Bu Emi, dan Bu Dian. Oke. Nah ini hasilnya Bapak Ibu. Kita urut by name misalkan ya. Nah ini name-nya. Kalau kita submission di sini berarti yang mengumpulkan pertama Bu Emi, yang terakhir adalah Bu Isnawati ya. Bu Iswati. Bu Iswati, salahnya di mana? Nah, bisa kita lihat di sini. Tuh. Salah di nomor 8. Oke, bisa nggak Pak diekspor? Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Di sini ada pilihan ekspor soalnya. Kita klik more di sini. Kemudian kita bisa pilih export to file. Nah, pilih yang mana? CSV atau Excel? Kita Excel aja. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat tampilan saya karena saya belum terlihat ya Bapak Ibu. Nah, saya ganti share screen-nya dulu. Share screen-nya saya ganti. Nah, ini.
Jadi ternyata merekam per orang ya Bapak Ibu. Cuman mungkin karena ini perlu edit ulang ya. Kalau memang Bapak Ibu ingin memperbaiki lagi posisi-posisinya ya. Tapi yang jelas hasil itu bisa diekspor. Ini sudah ada apa namanya pilihannya, ya kan? Ini question tuh. Jadi sudah ada analisa butir soalnya ya. Nah, jadi menurut saya sih sangat komplit ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, itu kan sudah dikerjakan. Gimana kalau misalkan itu kita ubah lagi, tapi bukan mata pelajaran matematik, supaya menghindari menggunakan akun yang lain ya. Oke, kita kembali ke My Aktivitas di sini. My Activity. Kemudian kita klik satu. Nah, ini kita klik lagi Bapak Ibu. Terus kita ubah, edit kontennya. Ya masih sama ya Bapak Ibu. Linknya masih sama. Nah, kita ubah misalkan soal apa ya? Kalau IPS ada nggak ya? PPKN ya Bapak Ibu. Contoh misalkan. Oke. Nah, jadi misalkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerminan dari Pancasila ke titik-titik. Ini contoh aja ya. 1, 2, di sini 3, kemudian di sini 4. Kemudian soal yang kedua. Sebentar. Sila pertama, Pancasila dilambangkan dengan titik-titik. Misalkan ya Bapak Ibu, 1, bintang, kepala banteng, terus api dan kapas. Yang terakhir rantai. Nah, ini contoh ya Ibu. Misalkan soal ini saya buat 2 seperti buat boleh. Makna dari tunggal ika adalah berbeda dalam ini ngarang aja ya Bapak Ibu.
Nah, oke, jadi ini soal yang sudah saya edit. Saya klik ya, Bapak Ibu. Oke. Supaya editan ini lebih kerasa gitu ya, maka di sini saya akan memilih tema, Bapak Ibu. Ya, kalau temanya kan ini kuno ya Pak ya. Di sini cuma kotak-kotak. Oke, kita pilih tema di bawah ini. Ini ada tema yang lebih banyak pilihannya. Kita pilih jungle misalkan, dan ini jauh lebih menarik untuk anak SD mungkin ya. Oke, Bapak Ibu, untuk membuktikan apakah link yang tadi itu berubah kontennya, silakan Bapak Ibu klik dan kerjakan lagi link yang saya kirim di chat ya. Mungkin saya juga akan mengerjakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan dikerjakan lagi, berubah tidak gitu. Apa masih bisa diakses tidak gitu ya. Gimana? Bisa Bapak Ibu? Linknya belum dibagikan. Di chat Bu. Yang Oh. tadi. Link yang Oh, tadi. yang tadi. Oh, Ya. ya, ya. Jadi link yang tadi, tapi soalnya sudah saya edit gitu ya. Kira-kira hasilnya sama nggak tuh? Maksudnya masih bisa nggak dikerjakan link yang tadi itu? Soalnya masih sama, Pak. Cuma bentuknya yang kayak di tampilan di itu. Oke, saya akses link ini ya, Bapak Ibu. Oh, soalnya sama ya? Iya, Pak. Sama. Soalnya sama. Sama dengan yang sebelumnya. Sama yang tadi, matematika. Nah, ini ya. Oh, betul. Ini ya, Bapak Ibu. Jadi, ini menjawab dari pertanyaan yang kedua tadi. Apakah bisa satu soal yang tadi itu diubah bentuk soalnya ke materi yang lain? Ternyata di sini tidak bisa ya, Bapak Ibu. Jadi satu link yang tadi itu tidak bisa. Oke, terus Pak, untuk membagikan soal yang baru ini gimana ya caranya? Sama, kita klik assign lagi, kemudian kita copy lagi. Nah, ya Bapak Ibu. Oke, saya share lagi di sini. Jadi sudah ada 2 link. Nah, Pak, ada yang tanya lagi misalkan begini, Pak itu kan sudah mengedit 2 soal yang berbeda. Satu soal IPA matematik, yang kedua adalah soal IPS. Itu terbaca berapa kali membuat gamenya? Contoh misalkan gitu ya. Oke, nah untuk mengetahui berapa kali kita telah membuat game ya, kita bisa ke My Aktivitas di sini. Ada tulisannya sudah berapa kali gitu Bapak Ibu. Gimana ya lihatnya? Tinggal 4, Pak. Kan tadi membuat game ya, Pak, ya, contoh ya. Jadi akun kita tinggal 4. 4 game lagi, Pak. Ya, di mana Ibu lihat itunya? Saya lupa. Tadi di mana ya? Nggak sengaja itu lihatnya di mana ya? Kelihatan nggak, Pak? Oh ini nih, di create mungkin ya. Nah ini Bapak Ibu ya, tuh, kita lihat ya. Nih, you have used 1 of 5. Nah jadi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu siasati. Padahal yang kita buat itu kan 2 sudah ya Bapak Ibu. Paham ya maksudnya? Kita telah membuat 2 soal dan membagikan 2 link. Artinya kita telah membuat 2 kuis ya. Jadi kehitung 1 ternyata, padahal sudah buat 2.
dengan soal yang berbeda. Nah, ini mungkin jadi siasat ya Bapak Ibu. Tetapi link yang pertama tadi itu Bapak Ibu, yang ini itu mungkin sudah tidak bisa di-edit ya. Tadi sudah digantikan dengan soal yang itu. Oke, sekarang akan tunjukkan Bapak Ibu. Ini kalau mau upgrade Bapak Ibu, di sini ada pilihannya. Upgrade 36.000 per bulan. Untuk yang Pro 54.000. Ya, silakan. Tadi kan udah dibikin soal yang pertama, terus diganti soal yang kedua. Kalau yang tadi soal pertama bisa dianalisis, kalau nanti soal yang kedua apa bisa juga dianalisis, Pak? Nah, ini kita coba ya, Bapak Ibu. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada 2 ya, Bapak Ibu. Kita lihat. Jadi 2 soal ternyata ya. Padahal tadi ngedit soal yang edit itu soal yang sama loh padahal. Jadi My Result, kita klik di sini. Saya tadi sudah ngerjakan. Nah, ini sudah ada 3 orang juga. My Result lagi. Ini masih bisa dikerjakan. Oke. Enggak pakai apa? Apanya, Master? Oh, tempat duduk. Ini ada ya Bapak Ibu nih, My Result ya. Banyak itu tempat. Ya, yang ini ada. Nah, coba kita klik create activity di sini. Bacanya berapa? Nah, kebacanya masih 1 Bapak Ibu. Ya. Padahal Mungkin yang Pak maksudnya 5 itu 5 jenis kayak kuis, math, apa itu kayak 5. Tapi kegiatan di dalam kuisnya yang ada berapa-berapa mungkin bisa banyak gitu ya. Oke, boleh. Jadi karena ini ada 2 kuis ya Bapak Ibu dengan tipe yang sama gitu ya, maka kebaca 1 gitu ya. Mungkin kemungkinannya juga. Oke, kita bisa ubah Bapak Ibu. Ya. Bisa nggak Pak? Nah, masih 1 nih. Jadi yang kebaca ini Bapak Ibu. 1 masih ini isinya. Hal yang PPKN itu masih menyimpan hasilnya, tapi soalnya sudah digantikan dengan ini. Oke. Terus Bapak Ibu supaya lebih menantang, Pak, beri waktu boleh dalam mengerjakan. Nah, Bapak Ibu pengaturan waktu itu ada di bawah sini Bapak Ibu. Nih, ada timer. Timer itu hitung mundur. Countdown ya. Kalau hitung maju ini hitung mundur aja. Beri waktu 2 menit. Kesempatan untuk hidup. Jadi kalau salah 2 kali sudah selesai, dianggap submit ya Bapak Ibu. Anggap sudah dikumpulkan. Oke. Kesempatannya 3 kali salah. Kemudian di sini ada random. Jadi pertanyaannya diacak Pak, boleh? Nah, kalau ini sudah, kita klik apply. Ini sudah di-apply. Nah, ini Bapak Ibu leaderboard ya. Leaderboard kan hanya menunjukkan 10 ya. Pak, kurang banyak Pak. Siswanya ada 50. Tampilkan lebih dari 10 bisa nggak? Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu ya. Klik option, maka size-nya bisa sampai dengan 40. Remove. Jadi di remove berapa? Mungkin 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun artinya mungkin di game atau nya ini yang gitu ya. Hasil leaderboardnya ini ya Bapak Ibu. Apply. Nah, ini sudah kita beri waktu, sudah kita beri nyawa gitu ya. Ini ada tantangannya tersendiri. Bentuknya masih sama, jungle Bapak Ibu, temanya. Nah, sekarang memilih template. Ada nggak Pak? Ini kan kuis nih, kurang menarik nih Pak. Kan cuma milih ABC aja ya. Pilih yang lain, bisa nggak? Oke, pilih yang lain misalkan di sini Pak Ibu ya. Nih. Switch template, ubah ke airplane. Nah, ubah ke bentuk lain. Jadi kita akan lihat ini airplane. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan mana?
Aduh, nabrak Bapak Ibu. Jadi kita harus ke atas seperti ini gitu. Ini sambil mainan tapi sambil makna dari Bhinneka Tunggal Ika, nabrak lagi. Jadi harus konsen ya Bapak Ibu nih. Berbeda. Nah, jadi nyawanya sudah di atas ya Bapak. Ini ada ya. Oke, start game. Nah, penasaran saya. Misalkan ya Bapak Ibu. Coba cek di sini. Nah, ini nyawanya ada 3 Bapak Ibu di atas ya. Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Ini kita pakai mouse ya Bapak Ibu. Aduh, nabrak. Aduh. Iya, mati. Susah juga mainnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini pilihan template. Bisakah pilih yang lain? Nah, boleh aja pilih yang lain. Di sini sudah ada pilihannya ya Bapak Ibu, template-nya. Cari mana yang paling sesuai, mana yang paling cocok. Ya, contoh misalkan kuis sudah, anagram sudah, match pair. Nah, oke, kita match pair ya, coba Bapak Ibu. Menyocokkan nih. Kita klik lagi. Ini saya perbesar gini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Baik. Nah, ini suruh gimana ini? Nah, oke. Berbeda tapi tetap satu juara. Nah, salah ternyata. Ini tebak-tebakan juga ya. Oke, berarti ini sama ini. Terus, ini sama mana? Nah, gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita cek. Oke. Nah, benar. Jadi ini melatih daya ingat ya Bapak Ibu. Saya tadi pilih apa, yang mana jawabannya gitu. Nah. Oke, jadi ini bentuk permainannya Bapak Ibu ya. Masih banyak pilihan yang lain Bapak Ibu ya. Dan ini dari satu soal kuis itu bisa memilih tema template yang berbeda-beda. Tetapi ingat sekali lagi Bapak Ibu, tidak semuanya cocok Bapak Ibu ya. Tidak semuanya cocok. Jadi find the match sudah, add blend sudah, anagram. Nah, coba anagram. Kalau anagram nanti akan seperti apa? Nah, itu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerminan dari Pancasila. Ah, ini mungkin suruh susun ya Bapak Ibu. Susun. Nah, seperti itu. Jadi interaktif sekali Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Sekilas tentang gamenya ini bisa kita sampaikan ya. Nanti materinya dibagikan di GCR Pak. Iya, pasti. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang Mau tanya lagi dong. Boleh, boleh. Gimana? Bu Novel mau nanya, untuk jumlah soal itu dibatasi nggak ya? Apa jumlah gamenya aja atau jumlah soalnya dibatasi? Karena di situ kan ada penambahan pertanyaan gitu. Saya pernah membuat 20 soal, itu masih bisa Bapak Ibu. Oke, kalau kita lihat di ininya ya aja ya. Kita lihat di akun nih di sini. Dibatasi. Nah, itu. Jadi pilihan template-nya itu sama Bapak Ibu. Ini ada 18 ya. Template itu yang tadi yang saya ubah itu loh, dari kuis diubah menjadi airplane tadi. Ini ada 18 ya. Kemudian printable artinya bisa di-print, gamenya itu bisa di-print apa enggak gitu ya. Ini enggak bisa. Yang bisa itu yang standar dan kemudian di sini number of resource of you can create, artinya jumlah dari game yang bisa kita buat. Jadi ada 5.
Jadi ada 5 game. Tadi kan kita buat 1, tapi dari 1 itu kita edit, ubah isinya, ganti lagi. Jadi istilahnya sudah jadi 2. Jadi itu ya Bu Ratna, gimana? Ada pertanyaan lain? Atau Saya Pak, ya silakan Bu. kan tadi kita mengetik soal ya Pak ya. Ya. Ada nggak itu Pak akses untuk misalnya kita sudah mempersiapkan soal, tinggal memindahkan atau misalnya mengimpor itu, ada nggak Pak? Oke, ini kayak CBT ya Bapak Ibu, tinggal import gitu dari Excel misalkan ya, atau dari Word. Nah, coba kita cek ya Bapak Ibu. Sepertinya kok nggak ada itu. Jadi kita harus satu-satu. Oke, yang atas ini. Nah, baru 1 soal. Kita edit lagi Bapak Ibu, editan ya. Ada nggak ya klik import? Ada nggak? Ketemu Bapak Ibu klik import di sini? Ada. Ya. Ini cuma duplikat yang ada. Di sini ada kelas modifikasi ya. Terakhir di edit. Ya, jadi pilihannya nggak ada. Nggak ada ya Bu Isna. Nggak ada. Silakan, ada pertanyaan lagi? Enak lagi ya Pak kalau ada impor gitu. Seperti kemarin kuisis tuh Pak. Kita bisa mengimpor sampai jutaan itu, ribuan bank soal. Enak ya, tinggal kita pilih aja ya, tampilkan 10 Ya. soal. Ya, sesuai dengan materi kita, terus sub unitnya atau apa gitu. Mudah-mudahan ini Pak yang ada akses buat kesananya. Oke, jadi itu Bu Isnawati. Ya mohon maaf ya Bu, memang tidak semuanya komplit seperti yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Jadi ada keterbatasan itu jelas. Cuma kalau menurut saya ini interaktif ya Bapak Ibu. Jadi secara tampilan itu bagus, fungsinya juga menarik. Jadi kita bisa menambahkan waktu, menambahkan nyawa di situ. Kemudian kita juga bisa mengubah dari satu daftar soal yang kita buat, kita ubah template-nya menjadi bervariasi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Bu Ena Adem. Kemudian yang mengadem. Bu Yeni juga silakan. Bu Dian, Bu Dia, Bu Deti, Bu Risna, silakan yuk kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin udah paham Pak. Insya Allah udah paham ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti dicoba. Di situ ada, tahu game Pac-Man ya Bapak Ibu, tahu Pac-Man? Pac-Man, apa ya? Pac-Man, Pac-Man. Yang makan-makan gitu, kemudian ada labirin. Itu juga ada Bapak Ibu. Labirin masuk. Ya, Pac-Man, apa ya? Pac-Man. Pac-Man. Ya, Pac-Man. Makan-makan itu. Ya, di situ juga ada template-nya Bapak Ibu. Ya, silakan dieksplor Bapak Ibu. Dan itu sangat menarik. Tadi yang game Airplane itu juga sudah interaktif ya, bagus. Jadi selain berpikir, mereka juga berusaha untuk menghindari menjawab yang salah. Oke. Jadi lebih rileks kerjanya anak-anak. Iya, benar Bapak Ibu. Jadi bermain sambil belajar ya. Atau belajar sambil bermain Bapak Ibu. Mana nih yang betul? Belajar sambil Banyak bermain ya. Yang betul belajar sambil bermain ya Bapak Sedang Ibu. belajar. Sambil bermain nggak terasa belajar.
Iya. Nah, boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, mungkin saya akan review yang besok. Jadi silakan Bapak Ibu sediakan 5 atau 6 permainan yang berbeda. Caranya kayak tadi ya Bapak Ibu, 1 akun atau 1 soal. Bapak Ibu bisa edit 3 kali dengan jenis soal yang berbeda. Ya kan? Tadi soal IPA sudah jadi 1. Tapi itu udah nggak bisa diedit karena sudah diganti dengan IPS. Nanti misalkan soal IPS ini saya ganti lagi dengan soal agama misalkan. Itu maka sudah jadi 3, padahal soal yang kita buat masih dalam 1 dokumen. Gitu. Nah, jadi sudah ada 3, kemudian nanti buat lagi, minimal ada 6 ya Bapak Ibu. Jadi gambarannya besok modular. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, saya akan memulai dari yang basic, cara menambahkan background, cara membuat menambahkan teks, ya, membuat tombol, sampai yang terakhir menautkan link pada tombol. Selesai sudah. Ya. Nah, itu. Baru setelah itu nanti kita ekspor di sini, jadikan APK. Nah, APK ini bisa langsung Bapak Ibu install di HP Android masing-masing. Gitu. Pak, saya punya keinginan Android yang saya buat, aplikasi yang saya buat ini, saya upload di Google Play Store. Bisa nggak? Sangat bisa Bapak Ibu. Selama punya akun developer ya, sangat bisa. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Sepi nih ya. Pada bingung ya. Kayaknya nggak bertanya, bingung apa yang mau ditanyakan. Nah, ini saya akan review 1 nih dari ya. Ini ada juga ya. Ini workflow yang Budian buat ya. Keanekaragaman Indonesia. Oke, nama saya Novan. Di sini. Oke, terima kasih ya. Nanti Bapak Ibu silahkan share ya, Bapak Ibu link-link yang Bapak Ibu sudah buat gamenya, share aja di grup ya, biar bisa dimainin sama teman-teman. Nah, ini. Gambar di samping merupakan baju adat Bali. Nah, apa nih? Pempek. Ini benar ternyata ya. Lagu Yamko, Papua Barat. Oke. Kalimantan ini ya. Nah, kita saya nomor 2 ya Bapak Ibu nih leaderboardnya. Oke, mantap. Kalau ada share di grup ya Bapak Ibu, jangan malu-malu. Share aja di grup. Buat sebanyak-banyaknya bang soal yang ada di game. Dari 1 soal, edit, ubah lagi, terus sehingga menjadi lebih banyak. Tapi jangan sampai lupa untuk menyimpan linknya, ya. Ini tadi Pak di Play Store itu kita ketik Android APK gitu ya Pak? Gimana? Di Play Store itu di HP di Play Store kita cari Android APK gitu. Android APK? Oh bukan. Jadi ini. Katanya soalnya kesebalannya. Ini Bapak Ibu Play Store ya kan. Nah ini Bapak ini. Materi itu akan saya sampaikan. Jadi ekspor dulu APK-nya. Kalau sudah diekspor maka kan hasil APK ini sudah terdownload ya kan. Ini saya download misalkan. Nah APK itu bisa Bapak Ibu share di Play Store supaya bisa diinstal oleh orang lain. Nah supaya bisa share di Play Store maka Bapak Ibu harus punya akun developer ya, developer. Nah itu bayar Bapak Ibu sekitar $60 kalau nggak salah. Oke Pak.
Jadi itu. Mungkin itu penjelasannya. Hai. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Pak Noval, ya Ya, izin ya. bertanya Pak. Boleh. Kalau untuk yang kodular berarti besok atau diselesaikan hari ini? Kita 800. kodularnya besok. Oh, Konten besok game, ya. konten gamenya yang mau diisi di kodular bisa Bapak Ibu buat hari ini, kan sudah menerima tuh materinya. Nah, jadi link dari game yang dibuat hari ini besok kita tautkan di kodular. Kita buat tombol-tombolnya, kita buat aplikasinya, gitu. Gitu ya, Widya? Iya, iya Pak Noval, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah semangat. Mudah-mudahan ini menambah hasanah keilmuan kita, menambah semangat kita untuk memberikan layanan terbaik kepada anak didik kita. Dan salam semangat selalu Bapak Ibu. Silahkan dibuat, silahkan dieksplorasi, dan saya yakin nanti kalau Bapak Ibu tahu hasilnya dan Bapak Ibu bisa memberikan itu kepada anak didik, maka saya yakin anak didik Bapak Ibu akan suka. Saya yakin apapun hasil buatan kita, maka kita akan lebih cinta daripada hasil buatan orang lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya betul Pak. Betul banget. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Besok Bapak Ibu, besok jamnya jam 16.00 ya Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke jam yang normal. Saya mohon maaf sekali lagi tadi karena memang waktu saya yang tidak memungkinkan. Sehingga besok saya free. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, jangan live dulu Bapak Ibu. Boleh kita foto, saya lupa. Kalau ini saya melihat